Ya, sebelum sebelum kita memulai kelas kita, saya mau mengajak kita semua untuk mengidungkan Apologion Pentakosta. Ya. Hmm, Elohitos, terpujilah Engkau Kristus, Allah kami, yang membuat para layang bijaksana dengan kirimkan Roh yang Maha Kudus. Melaluinya dunia pun di jalannya, ya pengasih manusia, kemuliaan bagimu. Allah kami kemuliaan bagimu. Ya Raja Surgawi penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala hal yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya Sang Maha Baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra, serta Sang Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Ya Bapa yang kudus, berkatilah. Ya Kristus Allah kami, kiranya Engkau melalui permohonan kami pada malam hari ini untuk membahas akan firman-Mu, kiranya Engkau membukakan hati serta pikiran kami dan keseluruhan dari antropotita kami, sehingga kami bisa mengikuti akan jalannya pelajaran katekisasi ini, dan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui doa-doa para Bapa suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Ya, silakan Mas Amin. Erik. Ya, terima kasih buat pembukaannya Pak Kristodolos. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan pembelajaran. Itu kami persilakan Romo. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, mungkin saya akan membuka di sini ya, di nah ini. Ini kelihatan nggak Mas Erik? Belum di-share, Romo. Oh, belum di-share ya. Ya, saya share-nya dulu. Oke. Sekarang gimana? Lagi proses ini, Romo. Ini proses ya. Ya. Oke. Ya. Ya, sudah muncul, Romo. Sudah muncul ya? Terima kasih, Romo. Kita akan bahas tentang Enoria ya. Di Enoria Mas atau gereja kita ya. Enoria itu dalam bahasa Yunani artinya gereja atau persekutuan, atau bisa juga disebut eh, perkumpulan, boleh bisa. Jadi intinya di mana ada dua atau tiga orang yang mengundang nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah. Itu yang disebut Enoria ya. Gereja dalam arti umumnya adalah umat yang hidup bersama dalam pengucapan syukur, menyatu dengan kehidupan Kristus untuk menyatakan dan mempraktekkan karya Kristus. Dan ada dua bentuk kehidupan gereja. Yang satu hidup bersamaan atau kinotikizois di senorias, atau semonastikizoi atau dalam kehidupan monasteri. Dan ini sudah pernah kita bahas dulu awal ya, karena masih kita sorry akhir akhir dari perjumpaan kita yang membahas tentang enoria, tentang kinotikizoi tisenorias atau kehidupan kebersamaan. Jadi kehidupan kebersamaan itu persis yang
dijalankan oleh gereja perdana oleh para rasul, yaitu mereka eh, bersama-sama mempercayai Kristus karena turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, dan Petrus waktu itu yang sebagai ketuanya yang membaptis mereka ada sampai ribuan jiwa yang dibaptis, dan kehidupan mereka adalah kehidupan kinotiki zoe atau kehidupan yang bersama. Jadi mereka hidup bersama, tinggal bersama, makan bersama, semuanya bersama. Makanya jemaat mula-mula itu membawa semua harta bendanya diberikan ke kaki para rasul atau ke para rasul dan para rasul yang mengelolanya. Dan saya yakin waktu itu kewalahan karena apa? Karena tidak pernah Petrus yang hidupnya hanyalah sebagai penjala ikan, mendadak ada ribuan orang bertobat, semua memberikan hartanya untuk hidup bersama dalam kehidupan bersama, dan setiap hari mereka akan memecahkan roti, artinya mereka adakan liturgi suci atau adakan perjamuan kudus setiap hari, luar biasa. Dan kehidupan itu diterus lanjutkan dalam kehidupan monastiki zoe atau monasteri. Kebetulan dalam kehidupan monasteri ini ada dua gereja di dunia ini yang menjalankan kehidupan monasteri, yaitu gereja kita Ortodok dan Roma Katolik ya. Ya, mohon maaf, Roma Katolik skisma dari gereja kita yang Ortodoks itu mempunyai kehidupan monasteri ya. Jadi hidup bersama-sama dalam satu tempat, di sana makan bersama, berdoa bersama, bekerja bersama, dan selalu bersama seperti itu. Nah, itu yang pertama ini. Dan ini adalah kehidupan gereja perdana di zamannya para rasul. Dan yang lain, bentuk yang lain dalam bentuk persekutuan atau enoriakitis ecclesias atau bentuk dalam seperti yang kita lakukan. Jadi mereka jemaat datang ke gereja untuk berdoa bersama-sama, kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing, tidak hidup bersama. Jadi punya ekonomi bersama-sama, membangun keluarga bersama-sama, tapi mereka hidup di dalam satu enoria atau dalam satu paroki kalau bahasanya orang Katolik, atau kalau bahasanya orang-orang Pentakosta itu dalam sel ya, komsel ya Ibu Juwita ya, atau dalam perkumpulan-perkumpulan atau gereja yang dibentuk, dibangunlah satu bangunan gereja, dan mereka bisa berkumpul setiap minggu gitu. Nggak bisa tiap hari karena mereka bisanya hanya hari Minggu kan gitu. Dan saya yakin itu hampir seluruh Indonesia melakukan itu, kehidupan yang enoriaki zoe. Tapi yang untuk monastiki zoe itu yang punya adalah Ortodoks dan juga Roma Katolik. Tapi di Indonesia kita belum punya monasteri. Mohon maaf, saya angkat telepon dulu dari Romo Metodius sebentar. Halo Romo, gimana? Selamat sore. Oh iya tadi, ya telepon tadi. Saya sedang mengajar katekisasi, mau nanti saya telepon lagi ya. Oh, Raja Tiga. Tadi aku pelayanan di rumah sakit. Oh iya, nggak apa-apa mau. Ya, Dokter. ya Romo. Tuhan berkati Romo. Nanti saya telepon. Ini saya sedang online soalnya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kembali lagi bahwa kehidupan enoriaki zoe itu ya seperti itu. Jadi jemaat datang, ada romonya, kemudian mereka datang untuk berdoa bersama-sama, dan yang terakhirnya adalah perjamuan kudus, kemudian pulang. Itu yang selama ini yang kita lakukan ya. Saya tidak membahas gereja yang lain yang kali saya bahas karena ini kita membahas tentang ortodoks kita ya, kita membahas ortodoks. Itu tentang kehidupan enoria. Ada dua bentuk. Yang satu adalah kinotita. Kinotita itu artinya kinotiki, semuanya itu kino. Kino artinya semuanya bersama. Kino. Kino itu bersama. Jadi bekerja bersama. Jadi ada organisasinya ya. Kalau saya hidup di Mount Athos itu satu pulau dan itu banyak monasteri. Itu ada sekitar 30 monasteri itu yang besar. Dan ada juga monasteri yang kecil-kecil yang jumlah jumlah
apa namanya biarawannya itu ada 10 orang, 20 orang gitu. Tapi ada yang besar-besar yang jumlahnya ratusan orang. Seperti di Patopedi, di Simono Petra, di eh, di Monasteri Pavlos, di monasteri saya sudah pernah semua ke sana dan bahkan saya juga bukan hanya ziarah saja, tapi juga saya di sana melayani juga servis ya sebagai romo di sana. Luar biasa itu satu pengalaman yang luar biasa. Mereka menghargai sekali dan mereka bisa berdoa bareng dan saya memimpin dan memberikan perjamuan kudus sama mereka. Ya, jadi mereka itu pertapa semua, nggak ada perempuannya, semuanya laki-laki. Jadi hidup kebersamaan. Jadi yang dokter ya tetap dokter, tapi kerjanya dokter di situ juga membuka satu klinik di situ. Yang PLN misalnya listrik, yang ngurusi listrik. Yang tukang kayu ya kerja tukang kayu. Jadi ada organisasinya yang luar biasa. Yang petani ya petani gitu. Jadi kerjanya di petani. Yang di dapur ya kerja di dapur dan tiap hari dapur itu masaknya itu kalau tahu itu apa namanya penggorengan itu sampai besarnya 4 kali lipat penggorengan kita karena disesuaikan dengan jumlah tamu yang datang dan pertapa yang ada di situ. Nah, jadi mereka makannya begini, makannya itu makan besarnya itu jam 7 pagi. Nah ini kan lucu kan ya, jam 7 pagi itu makan besarnya. Jadi dimulai begini, dimulai jam 12 malam itu mereka mengadakan doa yang namanya doa tipikon. Doa tipikon itu adalah yang ada di Evkologion. Ada buku sembayangnya orang ortodok namanya Evkologion. Itu ada ibadah tipikon. Ibadah tipikon itu ada 4 bagian. Yang satu jam pertama, yang kedua itu jam ketiga, yang ketiga itu jam ke-6, dan yang keempat jam ke-9. Itu dilakukan semuanya. Nah, itu sampai kira-kira jam 12 selesai sampai jam 2 itu. Jam 2 selesai kemudian masuk mesoniktikon. Mesoniktikon itu sembahyang semalam suntuk. Artinya sudah masuk pagi itu ya, bukan malam ya. Mesoniktikon. Setelah mesoniktikon masuk ke sembahyang namanya sing-sing fajar. Menyingsingnya fajar. Dan selesai sing-sing fajar itu sekitar jam 5 pagi. Dan jam 5 pagi itu diadakan liturgi suci. Dan terakhirnya liturgi suci. Setelah liturgi suci, terakhirnya adalah perjamuan kudus dan selesai. Selesai perjamuan kudus, kita semuanya masuk ke ruang dapur untuk makan jam 7 pagi. Bayangkan jam 12 sampai jam 7. Dan itu tiap hari seperti itu, putaran seperti itu. Tiap hari. Dan mereka tidurnya hanya 2 jam, 3 jam, tapi mereka seger sekali gitu loh. Karena apa? Karena kembali lagi mereka menghidupi ini loh, kinotiki zoyati, sekino kita, artinya semuanya kebersamaan. Dan ketika selesai sembahyang pagi, setelah selesai makan pagi, itu mereka istirahat. Istirahatnya itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Setelah jam 10 mereka bangun, mereka aktivitas. Yang tukang kayu ya tukang kayu, ya seperti yang saya bilang tadi, yang dokter ya dokter. Dan inilah yang dilakukan mereka itu persis di zamannya para rasul. Jadi ternyata kehidupan para rasul itu masih ada sampai hari ini yang dirawat di monasteri. Itu yang di Mount Athos ya, juga di monasteri yang lain. Mengingat di Yunani bukan hanya 30 aja monasteri. Kalau dihitung sampai mungkin ada 100.000 monasteri. Jadi di Yunani itu ya kalau kita lihat hampir separuh-separuh karena penduduk Yunani itu 10 juta mungkin ya yang sebagai hidup pertapa itu bisa dihitung sampai 2/3 dari 10 juta. Mereka hidupnya tidak menikah sampai nanti. Ini ya adalah mengikuti jejak dari para rasul. Jadi tidak berhenti jejak para rasul itu sampai hari ini tetap mereka hidup dalam kebersamaan dan masih dipelihara oleh gereja.
itu kinotikizoi atau bisa disebut monastikizoi atau hidup di dalam monastri. Nah, kita bahas juga tentang kehidupan enoria ya, kehidupan enoria ya. Ini seperti judulnya enoria Mas. Jadi kita nggak akan masuk ke kehidupan monastik karena apa? Kita nggak memilih hidup itu. Kita hidup seperti biasa, orang biasa yang tinggal di dunia ini, yang punya hiruk pikuk sendiri tiap hari, hanya bisa bergereja hari Minggu begitu ya. Kita lanjut di yang kedua tentang kesatuan gereja. Nah, ini kalau kita melihat kesatuan gereja ya eh, tidak akan terputus ya. Jadi kesatuan gereja perdana itu terletak bukan pada geografisnya ya, tetapi ada dalam perjamuan kudus. Jadi kesatuan gereja itu ada dalam perjamuan kudus. Makanya mereka selalu memecahkan roti tiap hari. Jadi ada perjamuan kudus tiap hari di gereja perdana zamannya para rasul ya. Di sanalah keseluruhan dari kesatuan dalam tubuh dan darah Kristus, baik awam dan rohaniawannya. Ya, dari awam ada kaum awam itu mereka yang tidak melayani, dan kaum rohaniwan itu ada tiga ya. Yang pertama adalah uskup atau bishop, yang kedua adalah presbiter, yang ketiga adalah diakon. Jadi pelayan itu ada tiga. Kalau nggak diakon, presbiter, kalau nggak presbiter ya uskup. Nah, uskup ini disebut juga episkopos ya. Nanti kita baca di dalam kitab suci juga. Menyatu dalam Kristus, Kristus sebagai kepala gereja yang tidak kelihatan, aoratos. Kenapa tidak kelihatan? Karena Kristus sudah naik ke surga. Maka beliaunya tidak kelihatan, tapi beliaunya tetap datang. Di mana pusat yang terpenting hubungan enoria adalah Kristus dalam kehidupan enoria, dalam kehidupan persekutuannya, atau dalam perkumpulan lah. Bisa gitu. Tiap minggu pusatnya adalah perjamuan kudus memecah-mecahkan roti. 1 Korintus 11 ayat 1. Kalau saya baca dalam bahasa Yunaninya seperti ini ya. 1 Korintus 11 ayat 1. 11 ayat 1. Timithemu gineste kathos kago Kristu ya. Jadi kalau doktrinnya gineste mimitemu kathos ke ego egina mimit itu Kristus. Jadi di dalam perjamuan kudus itu yang diingat adalah Kristus. Artinya bahwa sentral dari penyembahan dari liturgi suci sentralnya adalah Kristus. Mimite itu artinya selalu mengenang Kristus. Jadi Kristus selalu hadir di situ yang secara tidak nampak, aoratos ya, aoratos. Nah, dalam kehidupan sehari-hari selalu berciri khaskan kehidupan enoria atau persekutuan atau persaudaraan, doa bersama, pengucapan dan pengucapan syukur. Sorry ini salah, ini ada 2 kali penulisan ini karena terlalu cepat saya tadi. Pengucapan syukur ya, dan pengucapan syukur ini bentuknya liturgi. Dan inilah disebut dengan gereja yang nampak. Jadi gereja yang nampak itu adalah kita yang ada di dunia ini, sedangkan gereja yang tidak nampak itu adalah mereka-mereka yang sudah meninggal atau mereka-mereka yang sudah di surga ya, seperti para rasul, Yesus Kristus itu adalah auratos atau gereja yang tidak nampak. Dan orang-orang suci ya, kita mempunyai orang-orang suci. Nanti kita akan bahas siapa itu orang-orang suci ya. Selain para rasul ada juga umat, ada presbiter dan diakon. Filipi 1 ayat 1 ya, dan Kisah Rasul 20 ayat 28 ya. Pros Filipi Piseos ya, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya supaya sangat Filipi pasal 1 ayat 1. Pros Filipiseos proti Pavlos ke Timotheos duli Yesu Kristu pasitis agis en Kristo Yesu tis usin en Filipis sin episkopis ke diakonis. Jadi di sini bahwa Rasul Paulus dan Timotius adalah duli Yesu, artinya budak-budaknya Yesus Kristus atau hamba-hambanya Kristus ya, budak atau hamba.
Pasitis agis en Christo, dan semua orang-orang kudus di dalam Kristus. Jadi ada orang kudus. Siapa orang kudus yang meninggal dalam Tuhan? Jadi di abad pertama sudah ada orang kudus. Ini Rasul Paulus sendiri yang menuliskan di surat Filipi. Kalau kita dalam bahasa Indonesianya nggak jelas Indonesia. Ini dalam bahasa aslinya seperti itu. Jadi ada orang kudus di situ. Nah, kemudian Pasitis agis en Christo Yesus, dan semua orang-orang kudus di dalam Yesus Kristus. Tis usin en Filipius, dan semua orang-orang yang artinya gereja yang kelihatan, yang nampak ya seperti kita ini, yang ada di Filipi. Sin bersama, sin itu bersama atau ditambah. Episkopis itu adalah semua orang-orang yang dijadikan episkopos atau bisop-bisop ya. Nah, kemudian ke diakonis dan diakon-diakon. Jadi gereja itu ada episkopos, ada presbiter. Jadi episkopos waktu itu juga jabatannya dua, ya presbiter bisa, ya episkopos bisa. Nah, seperti itu. Ini di abad pertama, luar biasa. Jadi apa yang saya tuliskan ini nggak salah, seperti yang ada di kitab J ya. Nah, ini kemudian saya lanjutkan. Auratitis Ecclesia, selain para rasul ada juga umat, presbiter, dan diakon. Jadi orang-orang suci juga ya, orang-orang suci. Tadi ini tidak saya tuliskan karena nanti khawatirnya salah persepsi kita. Karena ada gereja yang nampak, ada gereja yang tidak nampak ya. Aoratos dan oratos ya, atau aorati dan orati. Kalau eklesia itu bentuknya perempuan, eklesia maka orati ya. Kalau orang suci itu agios, maka aoratos, Yesus Kristus kan orang suci, laki-laki. Oh Kristus maka aoratos, bukan aorati ya. Kita sudah belajar tentang apa namanya epiteto ya dan usiastiko ya, Pak Erik dan Bu Juwita. Saya yakin kita masih ingat. Nanti kita akan ulang lagi dalam bahasa Yunani ya. Kita akan ulang. Itulah yang namanya gereja. Jadi gereja itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Dan itulah enoria. Enoria itu adalah perkumpulan. Ya, sama aja perkumpulan, gereja, enoria itu sama artinya. Tidak beda. Itu adalah sinonim. Nah, kemudian jika ada masalah iman dan masalah besar dalam gereja selalu diselesaikan dengan adanya sidang. Kok ini siding ya, sorry. Sidang. Adanya sidang sinode ekumenis dari para rasul ya. Ternyata di dalam zamannya para rasul ada sidang ekumenis ya, ada sidang sinode. Ya kita lihat di dalam Kisah Rasul 15 ayat 22 sampai 29, juga 1 Timotius 3 ayat 15. Ya ini PR di rumah aja ya untuk dibaca ya, enggak saya sampaikan sendiri, tak kalau dibaca satu nanti hilang benang yang kita sampaikan nanti. Ini untuk anu aja, untuk PR ya. Jadi ada sidang sinode zaman itu. Ketika itu ada peristiwa orang-orang Yahudi yang ikut menjadi Kristen. Itu memaksakan kalau orang itu mau menjadi Kristen harus disunat. Nah, itu akhirnya terjadilah sidang sinode yang pertama di Kisah Rasul 15 gitu loh. Apakah menjadi orang Kristen harus sunat kan gitu. Ternyata keputusan sidang sinode adalah dikembalikan kepada budaya. Nah, gitu. Karena apa? Zaman itu ada bangsa yang tidak sunat, yaitu bangsa Yunani. Kenapa bangsa Yunani tidak sunat? Karena orang Yunani mempunyai budaya yang namanya olimpiada atau olimpiade. Apa itu olimpiade? Jadi olimpiade itu lahirnya di Yunani, makanya seluruh olahraga di seluruh dunia ini semua itu lahirnya dari Yunani. Jadi mulai lari maraton dan sebagainya. Dulu itu seseorang kalau menjadi atlet itu harus telanjang. Telanjang bulat. Perempuan tidak boleh lihat. Hanya laki-laki. Nah, telanjang bulat tidak boleh cacat. Nah, sunat itu cacat. Jadi sunat itu bagi olimpiade cacat, nggak boleh.
mengikuti Olimpiade gitu loh. Makanya waktu itu lari maraton semua itu laki-laki semua. Termasuk kalau sekarang itu pertandingan cantik-cantikan Miss Uni, apa itu Universe ya. Ya, dulu itu bukan Miss Universe tapi kegantengan laki-laki. Jadi semuanya telanjang dilihat bentuknya, tubuhnya sesuai kriteria mereka harus tidak boleh memotong jenggot, tidak boleh memotong kumis. Jadi semuanya secara alami dan rambutnya harus gondrong. Tetapi telanjang di dinilai siapa yang paling tampan. Tapi tampan di sini bukan tampan, mereka dibilang yang paling cantik. Karena keindahan tubuh itu adalah kalau bahasa Inggrisnya beautiful, kalau bahasa Yunani adalah omorphi. Jadi waktu yang lomba laki-laki tetapi mendapatkan piala omorphi, mendapatkan piala cantik gitu loh. Nah, makanya ada sidang sinode yang pertama ini diputuskanlah bahwa kalau orang Yunani nggak apa-apa, nggak sunat, yang penting baptis. Gitu. Kalau orang Yahudi silahkan sunat. Jadi masalah sunat dan tidak sunat itu bukan jadi masalah untuk menjadi orang Kristen dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, keputusan sidang sinode tersebut harus dipatuhi semua umat Kristen secara global ya. Karena keputusan itu adalah suara gereja juga dari Roh Kudus. Jadi sinode gereja merupakan mulut gereja, di mana gereja sebagai tiang, penopang, dan dasar kebenaran iman, atau ostilos keto edreomatis eklesias. Nah ini juga terjemahan gereja sebagai tiang, penopang, dasar kebenaran iman nggak benar ini. Kalau ostilos ke edreomatis eklesias artinya bahwa eh, gereja itu adalah dasar dasar daripada kebenaran dan tiang penyangga kebenaran itu maksudnya ya. Dasar dan tiang penyangga kebenaran, bukan tiang penopang dan dasar kebenaran iman. Ini bolak-balik bahasanya. Jadi harus ada dasarnya dulu, setelah dasar ada tiang untuk menyangga kebenaran iman. Itu yang dimaksud dengan O stilos ke edreomatis alitias. Nah ini ingat stilos ini pakai ipsilon ya, bukan pakai iota. Kalau pakai iota itu artinya potelot. Tapi bukan O, tapi to karena usiastiko bentuknya adalah netral. To stilo, Pak. S-nya hilang, to stilo. Potelot. Jadi ostilos itu adalah tiang ya, tiang. Tiang itu jenis kelaminnya laki-laki, ostilos ya. Nah, kalau predikatnya apa, Bu? Tu stilu ya. Tu stilu ya. Etiatikanya apa namanya? Dotikinya to stili to stili Ipsilon. stili ya, to stili. Terus etiatikinya ton stilon, telitikinya o stilo. Nanti kita ulangi lagi nanti. Itu archealinikanya seperti itu. Terakhir, supaya nggak apa lama-lama kita ya. Gereja tidak pernah punah atau terputus di tengah jalan sampai kedatangan Kristus. Kalau bahasa Yunaninya adiakopi synekiatis eklesias ya, tidak pernah terputus. Selalu ada pelanjutnya sampai kedatangannya Kristus. Gereja tidak berhenti hanya pada masa para rasul, tetapi tetap berlanjut sepanjang abad sampai Tuhan datang karena Roh Kudus tinggal di dalam gereja. Yohanes 14 ayat 6, nanti ini juga PR ya. Dan menuntun dalam kebenaran, karena kepala gereja adalah Kristus selalu bersama kita sepanjang abad. Matius 28 ayat 20. Dan Tuhan Yesus menyertai sampai
akhir zaman. Artinya, walaupun gereja dianiaya, dibunuhi, dan lain sebagainya, tidak berhenti, tidak pernah punah. Selalu ada penerusnya. Itu menunjukkan bahwa gereja itu kekal. Ya, gereja itu kekal. Karena gereja itu sinonim juga dengan surga yang ada di dunia ini. Gitu ya. Sinonimnya gitu. Jadi terima kasih untuk kelanjutannya besok minggu yang akan datang kita akan membahas tentang para kata tiki di Ecclesia. Nah, ini para kata tiki ini hampir sama dengan wasiat. Jadi gereja itu wasiat yang diturunkan terus-menerus atau klironomia. Klironomia itu artinya warisan yang diterus-teruskan terus yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah punah, tidak pernah hancur, walaupun ada perang, walaupun ada apapun, kecuali punahnya gereja adalah ketika Kristus sudah datang yang kedua kali. Jadi sudah nggak ada gereja yang orati, artinya semua kita masuk surga menjadi aorati nanti kita, menjadi orang-orang yang dimenangkan dalam Tuhan seperti para bapak gereja, para nabi, para rasul, dan orang-orang suci yang lainnya. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Eri tentang Enoria. Ini baru introduksi ya, ini ya baru Enoria. Nanti kita akan membahas selanjutnya. Ini materinya tebal nih gereja. Jadi ini bukan hanya Enoria, nanti ada para katike Eklesia, ada diadosi, ton apostolon, dan lain sebagainya. Nanti banyak. Tebal ini agak pusing ya. Makanya kalau boleh jangan terputus untuk mengikuti katekisasi karena ini gereja ini sangat simantik sekali untuk membahas tentang gereja itu. Kapasitasnya besar sekali ya. Saya kembalikan kepada Mas Eri, monggo Mas Eri. Ya, terima kasih Romo buat penjelasannya. Ya, kami sangat diberkati memang mengenai gereja ini sangat penting karena ini adalah tubuh Kristus dan ciptaan pertama sebelum segala sesuatu ada begitu ya Romo ya. Iya, iya, iya. Nah, ini ada di Tritunggal Maha Kudus begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada Romo Safas nggak? Ini tadi saya sudah share ke Romo Safas sama Daniel Nikiforos dari Papua, ada nggak ya? Nggak hadir ya? Pak Daniel ada, Pak Daniel. Pak Daniel ada ya? Pak Alfonsus ada, Romo. Ya. Gimana Pak Daniel di Papua gimana kabarnya? Selamat malam Romo. Ya, selamat malam. Gimana Pak Daniel di Papua? Kabar Papua baik. Yang Baik. kemarin ada gempa di mana itu di Nabire gimana? Saya kebetulan di Jayapura, Romo. Oh, sudah pulang. Iya. Aman, aman. Pas Iya. 2 hari sebelum gempa itu saya ada pulang ke Jayapura karena kebetulan Sofia ulang tahun waktu itu. Oh, puji Tuhan ya, selamat ulang tahun untuk Sofia, anak yang kedua ya. Iya. Iya, iya. Ya, monggo. Ada Mungkin yang perlu dibahas di sini Pak Daniel? Ya. Romo, saya ada ya, pertanyaan. Sebentar, Ada Pak Bapak, Mas Kristo dulu sini masih Mas Ya, Daniel. silakan Pak Kristo dulu. ya, silakan. eh, Romo, kalau seandainya di satu gereja itu tidak ada imamnya, misalnya karena meninggal atau karena perjalanan, bagaimana umat di Enoria itu dapat bertahan di dalam keadaan seperti itu, Rom? Kalau zaman ini sih nggak ada masalah. Zaman ini sekarang ada internet ya. Yang susah itu zamannya para rasul kan gitu. Ya kelenger lah zamannya gitu. Kalau nggak ada romonya kelenger. Tapi sekarang di zaman sekarang kan sudah ada internet dan sebagainya. Kita bisa hubungan dengan internet. Seperti Pak Daniel ini di Papua belum ada romo sampai hari ini. Belum ada romo. Mm. Jadi Pak Daniel dengan upayanya yang luar biasa kadang-kadang datang ke Jakarta untuk liturgi luar biasa. Dan juga pernah datang ke Mojokerto untuk liturgi di sini.
Luar biasa ya. Sekarang nggak ada masalah, ada pesawat lagi sekarang. Hanya saja kembali lagi kita belajar tentang pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan dalam bahasa Jawa, Jer Basuki Mobeo. Kalau kamu ingin ke gereja, kalau walaupun gerejanya jauh, walaupun di Jakarta, di Mojokerto bisa datang, yang bayar oh gitu loh, ya bayaran karena butuh tiket pesawat kan gitu. Ya, benar. Jadi sekarang sih nggak ada masalah itu, Mas. Gitu. Nah, Iya, kembali Romo. lagi kepada hitung-hitungan donasi atau dana. Kalau ada dana ya jalan. Kalau nggak ada dana ya kelenger. Benar, benar. Ya gimana ya? Saya nggak bisa menjelaskan secara jelas karena tapi sebenarnya itu adalah tugas dari episkopos, tugas dari bisop setempat untuk mentahbiskan. Kalau bisopnya nggak bekerja ya kelenger kita. Kalau itu saya bukan membahas masalah kelemahan, bukan ini zamannya para rasul. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, wah ini kelemahan kalau sistemnya hanya uskup saja yang bisa. Lu memang hak prerogatif untuk mentahbis ini memang uskup memang. Bukan yang lain, presbiter nggak bisa mentahbis, diakem nggak bisa. Walaupun di dalam gereja ada tiga apa namanya rohaniwan, yang satu adalah diaken, dua presbiter, yang ketiga bisop. Nah, bisop itu yang mempunyai tugas untuk mentahbiskan, harusnya bisop itu. Kalau bisopnya nggak mau mentahbiskan, ya kelenger juga kita. Ya memang hak prerogatif kepada uskup. Apakah kelemahan? Bukan. Bukan kelemahan. Kembali lagi bahwa gereja ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diekonomisi atau semuanya sudah diatur sama Tuhan dan Roh Kudusnya. Tapi kembali lagi kepada manusia. Manusia punya kelemahan namanya dosa. Nah, kembali lagi kepada dosa. Kalau orang suci, kembali lagi saya katakan kalau itu orang suci, makanya kita berdoa supaya besok kita dijadikan orang suci ya. Kita doakan menjadi orang suci ya sehingga dia betul-betul ada Roh Kudus yang membakar dalam dirinya, bisa kunjungan ke Papua untuk mentahbis Pak Daniel misalnya di sana untuk menjadikan presbiter dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bukan kelemahan itu. Itu karena dosa ya di manusia ya. Kemanusiaan. Jadi gereja, makanya gereja tidak pernah terputus walaupun dibunuh pun dalam apa berapa abad tuh mulai Kaisar Nero sampai zamannya Konstantinus Agung, 3 abad dihabisi tiap hari dibunuh ya oleh Kaisar habis-habisan. Tapi di zamannya Konstantinus Agung justru kaisarnya yang membunuh itu diangkat menjadi kaisar pertama yang ortodok. Ya, luar biasa itu Konstantinus Agung. Makanya anak saya yang pertama saya namakan Konstantinus itu. Karena satu-satunya kaisar dan kehebatan Konstantinus adalah selain dia kaisar, dia yang memberikan apa namanya fasilitas untuk sidang sinode yang pertama di Nikea Bitinia zaman itu yang membahas tentang bidat Arius yang sudah sering kita bahas ya Pak Erik ya di dalam seminar-seminar yang kita pernah sampaikan ya dulu itu seperti itu. Nah itu Mas Christodulos dari saya. Ya, terima kasih, Romo. Ya, 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 terima kasih Pak Kristudolos. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? mungkin Mas Daniel tadi yang mau Ya, menyampaikan. silakan Pak Daniel. Pak Daniel silakan. Oh ya, eh, Romo, Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini dengan semakin baiknya teknologi komunikasi, eh, kita ikuti di media bahwa ada begitu banyak kemudian orang dan juga mungkin kumpulan orang yang mengklaim diri sebagai gereja begitu dengan masing-masing boleh dibilang seperti ajarannya begitu. Ah, menurut Romo ini seperti apa? Apakah kalau yang kita tahu bahwa gereja itu hanya satu begitu, Bu. Tapi juga gereja Katolik mengatakan dirinya juga gereja begitu.
Eh, Kalau setahu saya, Ortodoks tidak pernah mengatakan Katolik itu bagian dari gereja, tapi eh, Katolik mengatakan Ortodoks itu bagian dari gereja, gereja yang satu, karena memiliki suksesi apostolik yang sama begitu. Kira-kira menurut Romo melihat eh, dinamika hari ini, ya mungkin bukan hari ini, tapi sudah lama ya gitu. Kira-kira seperti apa kita 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 boleh mengelompokkan ini sebagai bagian dari gereja yang tadi dijelaskan, ataukah boleh kita bilang itu bukan bagian dari gereja begitu? Ya, jadi begini, kita kembali lagi bahwa sudah kita bahas tadi bahwa di dalam gereja ada orang-orang suci ya, aurati ya. Saya tidak berpendapat. Kalau saya berpendapat salah saya. Jadi kita minta pendapatnya orang suci. Di abad ketiga ada jana suci yang namanya Ignatius Tropeophoros yang mengatakan bahwa eh, perjamuan kudus itu adalah obat ketakbinasaan ya. Titik. Jadi perjamuan kudus itu adalah obat ketakbinasaan. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita makan tubuh dan darah Kristus, maka kita satu dalam komuni, satu dalam gereja. Jadi kesatuan gereja itu ada di dalam liturgi suci atau dalam perjamuan kudus yang barusan kita bahas. Itu satu itu ya. Yang kedua, jana suci Kiprianus. Itu orang Roma itu juga, orang Roma. Di abad yang keempat mengatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu gereja apa itu? Pada abad keempat belum ada Roma Katolik. Jadi gereja masih ortodok. Kapan Roma Katolik muncul? Roma Katolik muncul itu 1054. Jadi Roma Katolik itu memisahkan dirinya dari ortodok, dari gereja perdana. Jadi yang kita bahas hari ini adalah gereja perdana mulai zamannya para rasul sampai hari ini ya ortodok sebenarnya ya. Karena hanya ortodok yang tidak pernah mengalami perpisahan. Lalu bagaimana dengan Roma Katolik yang dulunya pernah jadi ortodoks dan sebagainya? Nah, ini pendapat orang suci juga. Ini adalah Yohanes Damaskinos. Jadi begini, di dalam tubuh gereja itu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada yang lain. Nah, ada satu tubuh yang sakit. Jadi skisma ketika keluar dari gereja itu adalah satu tubuh yang sakit. Dan tubuh yang sakit itu bisa bulu yang lepas, misalnya rambut atau gimana, lepas. Ya gimana lagi sudah. Ya lepas sudah. Sudah di luar tuh tubuh. Nah ingat, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan pada kita yaitu pokok anggur. Ketika rantingnya anggur itu kering maka harus dipotong dan dibakar. Ya gimana lagi, ya itulah. Jadi saya tidak mengajari fanatik, tidak, tapi saya belajar dari orang-orang suci. Juga Tuhan Yesus juga mengatakan, ketika ranting itu kering maka dipotong dan dibakar. Jadi ada satu satu pohon yang pokok itu dan banyak rantingnya, dan ranting yang kering itu harus dipotong. Kalau nggak dipotong nanti menulari yang lain, kering. Seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada Pak Daniel. Sudah Pak Daniel definisikan sendiri aja itu. Saya tidak berpendapat. Karena ketika saya berpendapat nanti sok tahu Romo itu. Ini pendapat dari orang-orang suci ya. Nah, ingat orang-orang suci itu bagian dari gereja yang aurati. Auratitis ecclesias. Jadi gereja yang tidak nampak. Seperti itu Pak Daniel. Baik Romo, mungkin apa kita punya tradisi apostolik suksesi itu, eh, ada sebagian orang juga yang kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang, ada yang berpendapat bahwa itu bikin-bikinan gitu, gitu. Kalau Sesuatu bikin-bikinan yang berat, ya, sesuatu yang dibuat-buat gitu, tidak alkitabiah gitu. oh enggak Sehingga bisa, enggak bisa. kemudian ada yang berpendapat itu
sesuatu yang di luar dari eh, ajaran gereja begitu. Kalau Itu kalau itu pendapat dari seseorang ya lucu karena Tuhan Yesus juga memilih 12 para rasul. Ya, kan di kitab Matius disebutkan Tuhan Yesus memilih 12 rasul disebutkan ada yang namanya Bartolomeus, ada yang namanya Simon Petrus, ada 12 lah itu, 12. Dan 12 itulah sebagai cikal bakal gereja yang terus berlanjut sampai hari ini. Jadi siapa pendiri gereja? Pendiri gereja itu Roh Kudus. Kapan itu? Ketika Pentakosta turunnya Roh Kudus. Dan kebetulan turunnya Roh Kudus itu, ya bukan kebetulan, dan memang waktu turunnya Roh Kudus itu 12 para rasul ada di sana. Dan 12 para rasul inilah yang mengorganisasi gereja yang perdana yang tadi kita bahas bahwa gereja yang perdana ketika mereka eh, bertobat ada ribuan orang itu mendadak Rasul Paulus sebagai pemimpin dari 12 para rasul, ya termasuk para 12 para rasul untuk mengorganisasi bagaimana hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama jadi makan bareng, kerja bareng, tiap hari ada liturgi suci, ada perjamuan suci, tiap hari ada perjamuan suci ya di Kisah Para Rasul ya lihat di Kisah Para Rasul itu. Dan itu berlanjut sampai hari ini kehidupan itu ada di monasteri yang kita miliki ya, yang kita miliki sampai hari ini. Itu yang dinamakan kinotiki zoi yang tadi ya, yang pertama ya. Saya kembali lagi kan, saya ulangi ya ini ya, supaya nggak lepas. Nah ini kinotita zoitis enorias atau se monastiki zoi. Jadi kehidupan dari para rasul mula-mula itu adalah ini kinotiki zoitis enorias atau kehidupan bersama-sama. Jadi mereka membawa harta mereka semuanya kepada para rasul dan para rasul itu membagikan bareng ke seluruh jemaat yang bertobat itu dan mereka tinggal bareng. Dan saya yakin zaman itu ya satu kepusingan yang luar biasa karena Petrus yang tadinya hanyalah sebagai penjala ikan mendadak menjala manusia segitu banyak mengorganisasi dan lain sebagainya mencarikan rumah dan lain sebagainya. Wah, pusing nggak karu-karuan kan. Tapi mereka bisa hidup bersama-sama karena pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi dasar gereja yang sudah saya katakan tadi yang terakhir kita bahas di sini bahwa dasar gereja ini adalah bahwa gereja tidak pernah berhenti hanya pada para rasul tetapi tetap berlanjut sepanjang segala abad ya sampai datangnya Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena adanya Roh Kudus yang menuntun dalam kebenaran karena gereja adalah karena kepala gereja adalah Kristus yang selalu bersama kita sepanjang segala abad, yaitu di Matius 28 ayat 20, bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, itu yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Dan yang kedua yang kita garis bawahi di sini, bahwa gereja itu adalah ostilos ke to edreomatis eklesias. Kalau dalam bahasa Yunaninya, bahwa gereja adalah tiang penopang dasar dan kebenaran iman. Nah, ini nggak benar ini. Jadi terbolak-balik bahasanya. Kalau bahasanya yang saya jelaskan bahwa gereja adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran iman. Itu gereja. Dan siapa itu? Adalah para rasul. Kalau nggak ada para rasul, nggak ada gereja. Karena para rasul yang dipilih untuk mengorganisasi sampai adanya pentahbisan. Dan mengapa sampai hari ini tidak pernah putus? Karena ada pentahbisan. Jadi Rasul A, seperti Rasul Andreas mentabis si Prochorus, Prochorus ditahbis siapa sampai sekarang. Dan saya yang mentabis waktu itu adalah Christodulus yang dari Yunani. Dan Christodulus siapa yang mentabis? Diurut-urut sampai kepada Rasul Andreas. Kita itu. Dan ada yang sampai Rasul Petrus, ya, ada yang sampai dari Rasul Petrus, ada 12 para rasul. Nah, itu diurut-urut ada suksesi kerasulan. Itu bukan karangan manusia dan itu masih ada
ada di buku. Bukunya apa namanya? Bukunya adalah Notistis Ecclesias, atau kesatuan daripada gereja itu tidak pernah terhapus. Dan ada kanon gereja juga, hasil daripada sidang sinode 1 sampai 7. Apa hasil dari sidang sinode gereja yang 1 sampai ke 7? Selain kanon gereja, termasuk pengkanonisasian kitab suci. Ya, pengkanonisasian kitab suci itu gereja yang mengesahkan. Dan kalau ditanya gereja, ya gereja ortodok belum ada, Roma Katolik. Itu abad keempat itu pengkanonisasian kitab suci. Bahkan ada yang paling lama kitab suci, yaitu Bizantini, apa namanya, Bizantini Hagiografia. Jadi dalam tulisan yang sangat perfect oleh kerajaan Bizantium. Nah, ada yang Archia Hellenica Koine Greek juga. Jadi macam-macam versi dari kitab suci, tapi yang tertua adalah Bizantini Karaktira Tisagias Grafis dan juga Archia Hellenica. Jadi seperti itu. Ya memang butuh belajar penuh itu. Kalau hanya tuduhan-tuduhan yang ada di medsos, itu nggak tanggung jawab. Mereka nggak pernah belajar itu yang di medsos. Itu hanya copy paste di Google gitu. Copy paste di Google gitu. Susahnya di situ. Kalau copy paste di Google, waduh. Dasar saya apa, memberikan pelajaran banyak sekali saya, apa dasarnya. Yang pertama, bukunya Romo Antonius Aliwisopoulos seperti ini, I Ortodoksia Mas ya, Ortodokta. Juga ada bukunya Romo Christodoulos yang mentahbis saya. Nah ini Tisabros Tis Ortodoksias. Nah ini bukunya tebal sekali. Nah di sini, ini dasarnya semuanya ada di sini. Jadi saya tidak mengambil dari Google. Bahasa Yunani semua ya Romo ya? Ya, Bahasa Yunani semua itu ya? semua bahasa Yunani. Hah? Terus ada ada bukunya Profesor Tadinya Kokoris. mau pinjam Romo. Ya, ya itulah. Sebenarnya kalau kita organisasi, Bu Juwita, yang sudah kita setujui yang kemarin, jadi setiap pengajaran saya kita tulis, kita bukukan, Iya, itu luar biasa sebenarnya. iya dalam bahasa Indonesia tuh jadi sangat membantu tuh Iya, Romo. seharusnya itu dalam bahasa Indonesia kita cek ulang apakah benar seperti itu, nanti kita cek ulang terus kita terbitkan, itu luar biasa. Kalau saya menulis, saya nggak ada waktu sama sekali karena gini, saya ini single presbyter di sini. Betul Romo. Contohnya begini, gereja yang besar ini mulai nyapu halaman, ngepel semua itu saya semua. Saya kerjain sendiri. Jemaat nggak ada satupun yang Iya Romo. menolong saya. Tapi saya dengan senang hati itu kasih karunia buat saya. Amin iya Romo betul. Kasih karunia buat saya. Tapi semua saya kerjain, Pak. Kadang-kadang ngecat, apa itu namanya, ngecat tembok yang kemarin hampir roboh itu, saya tarik itu, saya cat sendiri karena kalau saya suruh orang bayar berapa itu, dan itu panjangnya 120 meter itu, yang sebelah kanan itu saya cat sendiri. Tapi ya dengan senang hati, pakai roll cepet sekali, saya hanya ngecat gampang. Jadi nggak ada kesempatan bagi saya untuk menulis itu. Mungkin nanti kalau saya sudah punya pengganti saya sih minta uskup untuk mentahbiskan orang, bukan hanya saya kan. Ada anak-anak muda di sini banyak yang calon-calon presbiter. Bahkan ada satu anak rohani saya malah pergi ke Kanada ini, mau ikut mamanya di Amerika. Mas Chang itu yang sudah saya sekolahkan di Kanada, pulang-pulang nggak mau. Kita habis di Indonesia, katanya mau ikut mamanya di Amerika karena mamanya menikah sama orang Amerika. Mungkin ya nanti dibaptis di Amerika sana, Amerika Serikat. Ditahbis, sorry, bukan dibaptis, ditahbis menjadi romo di Amerika. Jadi, tapi itu bukan satu apa ya, kelemahan ya. Kembali lagi bahwa itu semua itu seizin Tuhan. Jadi gereja tidak pernah putus, tidak pernah mengalami kepunahan. Semua ada bisa dilakukan dalam pelayanan gereja
Roh Kudus memberikan ekonomi, Tuhan memberikan ekonomi, masa kalah sama apa guru besar Taman Siswa Ki Hajar Dewantara yang mengatakan Jer Basuki Mawabeo, kalau kamu ingin berhasil ya bayaro lah istilahnya gitu. Apakah Tuhan kalah sama orang yang namanya Ki Hajar Dewantara? Ya Tuhan lebih kaya dari Ki Hajar Dewantara kan gitu kan. Intinya itu sih semuanya. Ya, semuanya ketika Roh Kudus apa namanya memberikan petunjuk ya semuanya ada jalan keluar. Itu Mas Daniel ya. Mungkin izin Romo, saya juga apa? Mungkin Romo berbagi apa pengetahuan sejarah. Eh, Mungkin ya namanya imam apa jabatan imam juga kan masih manusia ya Romo. Eh, Apakah dalam sejarah gereja itu eh, juga dipenuhi dengan apa naik turun gitu ya, seperti ada yang mungkin uskupnya kemudian meninggalkan gereja, ke bermasalah dan macam-macam. Mungkin ada ada pengalaman Romo tentang eh, kehidupan gereja yang naik turun gitu. Sebenarnya bukan naik turun karena kembali lagi bahwa gereja itu aurati dan orati. Artinya gereja itu yang nampak dan tidak nampak. Ada satu contoh waktu itu di daerah di Yunani, di daerah di luar Yunani ya, itu di daerah mana itu? Kalau nggak salah di Bulgaria. Ini sungguh terjadi. Ini pengalaman aurati eklesia, pengalaman gereja yang nggak nampak. Seperti gini, di satu kampung ya, di satu kampung itu presbiternya meninggal. Dan kampung ini banyak sekali orang ortodok gitu. Nah, jemaat datang ke uskupnya untuk minta supaya ditabiskan orang. Nggak ada yang mau ditabiskan. Semua presbiter punya punya tanggung jawab sendiri di kota A, kota B. Dan di kota ini nggak ada yang datang. Nah, sampai uskupnya bilang, sudah, tunggulah 40 hari lagi nanti saya utus presbiter yang lain yang kosong lah nanti, yang tak suruh tak suruh libur di enorianya atau di gerejanya untuk melayani di kampungmu. Kemudian utusan kampung ini pulang ya. Ketika pulang, ternyata ada Romo. 2 hari berikutnya ada Romo yang datang di sana. Ditanya, loh, kamu Romo? Iya, saya yang melayani di sini. Saya akan melayani di sini, mulai baptisan, melayani, mulai pernikahan, melayani pernikahan kudus, pemberkatan di rumahnya jemaat, pemberkatan di ladangnya jemaat, pemberkatan mobil-mobilnya jemaat yang baru beli diberkati semua. Selama 3 bulan bekerja tanpa ada lelah. Nah, kemudian pas 3 bulan seperti yang dijanjikan uskupnya tadi, Romo ini pamitan pulang. Loh, bukankah uskup menjanjikan kamu selamanya di sini? Oh, enggak. 3 bulan ya 3 bulan saya pulang. Nah, Romo ini pulang. Tapi jemaat mengucap syukur, terima kasih banyak, semuanya dilayani tanpa bayaran loh, ini tanpa bayaran. Padahal, ya mohon maaf, saya juga presbiter ya. Kalau saya di Yunani, kalau memberkati rumah orang biasanya ada yang ngasih 20 euro, ada yang 50 euro. Kalau melayani apa namanya mengebumikan orang atau mengubur orang itu 100 euro tarifnya. Ya ini bukan masalah tarif ya, memang itu berkat yang untuk Romo gitu. Tapi ini Romo ini nggak mau dibayar itu semuanya nggak mau. Nah kemudian pulang jemaat mengucap syukur, terus jemaat ini mengutus beberapa orang untuk datang menemui uskupnya. Uskupnya tadi menemui uskupnya, bilang sama uskup, uskup terima kasih ya kamu sudah mengirim seorang Romo hebat 3 bulan tanpa lelah melayani gereja, gak ada capeknya, sampai baptisan, sampai apa namanya pernikahan semuanya. Kaget uskupnya. Loh, saya nggak nyuruh siapapun katanya gitu. Saya nggak nyuruh siapapun. Mana ada anu ya pernikahan? Ya, coba bawa sini. Surat nikahnya saya lihat, dibuka surat nikahnya. Ternyata yang
Yang melayani adalah Agius Nectarius Pendapoleos, orang suci Nectarius yang dulunya episkop yang pernah dipecat di mana di Mesir, ya, dulu namanya Pendapoleos di daerah Nil, Sungai Nil ya. Dan dia yang melayani, artinya dia orang suci yang datang sendiri. Jadi orang suci itu tidak mati, tidak mati, dia tetap hidup. Bahkan siang melayani pembaptisan seperti orang hidup persis. Agius Nectarius. Ada tanda tangannya, Nectarius Pendapoleos. Ini pengalaman di Bulgaria. Ini bukan di Yunani ini. Ini orang suci, orang Yunani, orang Egina ya. Saya pernah datang ke kuburannya. Setiap saya ke Yunani mesti datang ke kuburannya Agius Nectarius. Jadi dia datang sendiri di sana. Pengalaman yang luar biasa. Apakah ini pengalaman supranatural? Ya supranatural ya natural ini. Dua-duanya kan gitu. Orang yang sudah mati tapi hidup. Nah inilah ortodoksia kita yang luar biasa di dalam ortodok kita seperti itu. Enggak main-main semacam itu. Luar biasa. Ini bukan pengalaman apa ya? Pengalaman yang kalau orang Jawa Timur bilang tembre. Tembre itu yang kecil, pengalaman kecil. Ini pengalaman yang luar biasa. 3 bulan berturut-turut melayani. Nah, nanti di Papua nanti Agius Nectarius datang di sana melayani Mas Daniel selama 3 bulan, nggak tahu Mas Daniel. Amin, amin, amin. Ya itu. Jadi Makasih Romo. Makasih. ya jadi itu yang menguatkan kita bahwa gereja itu tidak pernah mati, tidak pernah punah sampai kedatangan Kristus yang kedua. Luar biasa itu. Ya, ya silakan Mas Heri. Iya, makasih Romo buat jawabannya itu Romo. Iya. Jadi tadi saya garis bawahi ada gereja yang tidak kelihatan, ada gereja yang kelihatan begitu ya Romo ya. Iya, Tapi betul. itu satu gitu ya Romo ya. Satu dalam Kristus, Iya. tidak membedakan. Artinya begini, di dalam keyakinan ortodok kita, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang kekal, awal. Jangan salah, ya. Banyak orang mengatakan kematian itu akhir dari segalanya. Ya, tewas gitu. Jadi kematian bagi kita yang percaya Kristus, tidak ada kematian sudah. Jadi kita pindah dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang sejati. Itu sebenarnya itu kematian. Makanya orang Yunani itu berani mengatakan kita, Den irtame etos tinggi namenume ala irtame yanafigume. Jadi kami datang ke dunia ini bukan untuk tinggal, tapi kami datang ke sini untuk pergi menuju kehidupan kekal. Jadi bukan tinggal di dunia ini kita. Kita dilahirkan bukan tinggal di sini. Tetapi kita mempunyai perjalanan yang sangat mulia, yaitu menuju kepada Kristus, menuju pada gerejanya. Yaitu kehidupan kekal. Makanya gereja tidak pernah punah, karena gereja itu kekal. Yang seperti yang kita bahas tadi. Ya, seperti itu Mas Erik. Iya, Romo ya. Terus Romo gini, misalnya kan kita kan ada satu gereja yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Bagaimana kita seperti yang tadi minta pelayanan itu tadi kan ada datang gitu ya Romo ya, yang apa tadi orang kudus gitu ya. Ya. Terus kalau kita sebagai yang gereja yang di bumi ini yang sekarang yang kelihatan, bagaimana kita minta bantuan dari orang-orang kudus begitu Romo? Sebenarnya orang kudus itu nggak usah kita minta. Sebenarnya ada di samping kita, di mana kita berada ada orang kudus. Jadi orang kudus itu bukan hanya para rasul, para bapak gereja, atau orang-orang para martir, tapi juga malaikat-malaikat yang ribuan itu juga orang-orang kudus. Jadi makanya ada multi tafsir dalam kitab 1 Korintus tadi yang mengatakan bahwa Rasul Paulus bersama Timotius bersama semua orang-orang kudus. Dan semua orang-orang kudus itu termasuk malaikat. Mungkin juga Rasul Paulus ditemani oleh malaikat, kita nggak tahu. Gitu. Jadi begini loh, ketika kita menjadi orang kudus, kita akan dibukakan mata kita semua.
Jadi ada di situ malaikatnya, kita bisa melihat malaikat. Jadi begini, orang suci itu sudah bisa melihat apa yang terjadi di surga. Ini pengalaman gereja, ini bukan satu cerita yang apa yang namanya cerita saya yang muluk-muluk, enggak. Memang ada orang suci yang sudah melihat semuanya, melihat Rasul Petrus setiap hari, Rasul Petrus, Rasul Andreas, orang-orang suci yang lain, Tuhan Yesus, bahkan Bunda Maria juga melihat. Nah, permasalahannya kan eh, siapa orang suci itu kan gitu. Definisi orang suci itu siapa kan? Apakah hanya aurati, apakah hanya yang tidak kelihatan? Termasuk orati juga, termasuk yang kelihatan juga. Kita mungkin calonnya orang suci. Nah, bagaimana kita menjadi calonnya orang suci? Syarat menjadi orang suci adalah satu, yaitu pengenolan dosa. Dosa itu dienolkan. Artinya apa? Setiap hari hidup dalam pertobatan. Makanya doanya orang ortodok itu sangat mulia. Hanya dua kata. Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah itu doa, artinya kita meminta belas kasihan Tuhan supaya kita diberi belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi belas kasihan kita, apakah orang suci kita? Lebih dari itu Tuhan akan berikan. Jadi doa itu nggak pernah muluk-muluk. Seperti doa yang dikarang-karang. Tuhan, yang ada di surga hari ini, Tuhan, aku ketemu malaikatmu, dan lain sebagainya. Banyak seperti deklamasi-deklamasi yang lain itu doa. Bukan itu. Jadi doa bagi orang ortodok hanya sangat sepele, hanya Tuhan kasihan ya Kyrie eleison. Tapi betul-betul kalau itu betul-betul kita ucapkan dengan penuh penyesalan dosa, maka kita akan mengenolkan dosa kita dan kita mempunyai syarat masuk ke dalam kehidupan kesucian itu. Jadi orang suci itu adalah orang yang bertobat sampai akhir hayatnya. Itu orang suci. Nah, kalau kita nggak bertobat, nggak pernah berdoa, nggak pernah apa, jangankan lihat orang suci, lihat malaikat nanti yang kita lihat kuntilanak. Di gereja ini gelap, di depan ini gelap. Semua orang itu takut saya. Kalau lewat tuh katanya bulu kuduknya, anu, saya nggak bulu kuduk saya karena apa? Saya menyanyi soson Kyrie ton laun, selamatkanlah Tuhan umatmu dan berkatilah warisan milikmu. Aman lah sudah. Kan gitu. Ya, Romo. Satu lagi Romo, karena Romo Silakan. tadi menyinggung yang tadi. Kan di di teologi itu ada pelayanan pelepasan gitu ya, okultisme. Itu Ya, dalam apa gereja apa seperti apa pelayanan seperti itu gitu Romo? itu ada namanya eksorkismos, ada bukunya itu di Oh. Evkologion, itu Mhm. eksorkismos. Itu waduh sangat berat itu pelayanan semacam itu nggak main-main, romonya harus puasa banget. Harus betul-betul puasa. Nggak boleh pelayanan semacam itu dalam kondisi kenyang, Mhm. habis makan daging atau makan apa, malah nanti romonya kesurupan nanti bahayanya. Karena Gitu. mengingat oh iya pernah terjadi ini, pernah terjadi. Jadi pelayanan pelepasan itu harus kalau bisa ya, kalau bisa itu menghubungi uskupnya setempat. Karena kita butuh doa restu dari uskup karena uskup itu sebagai romo yang mumpuni ya, yang dipilih Tuhan ya. Episkopos artinya seorang rohaniwan yang paling atas ya. Episkopos itu artinya dia yang dari atas melihat ke bawah, artinya dia yang betul-betul menyelidiki gereja mulai dari presbiter sampai jemaat yang kelas bawah. Intinya itu sih. Jadi ya kita harus minta blessingnya uskup atau minta blessing kepada bapak rohani kita gitu. Jadi uskup atau bapak rohani kita nanti juga mendoakan kita supaya di dalam pelayanan kita nggak kesurupan nanti. Karena gini, dulu pernah ini waktu awal-awal saya jadi ortodok, dulu kan latar belakang saya dulu juga GKJ ya Protestan, tapi saya juga sering ke gereja Pentakosta gitu loh. Jadi cara untuk pelepasan tuh mengusir misalnya dengan berteriak dalam nama Yesus pergilah iblis kan gitu ya. Jadi saya punya pengalaman semacam itu. Ketika saya di ortodok itu
ada jemaat yang kesurupan setan dan saya waktu itu petobat baru gitu loh. Ternyata untuk mengusir setan tuh nggak boleh semacam itu, harus dengan tenang, harus dengan menggunakan doa yang namanya Kyrie eleison atau Tuhan kasihanilah, juga dengan air suci. Di gereja Ortodok ada air suci, gitu loh. Nah, ketika itu saya masih jemaat dan waktu itu Romo Metodius itu masih jemaat juga, Romo Lazarus masih jemaat waktu itu. Kita masih jemaat gitu. Nah, yang kita ketahui lah karena masih jemaat kan nggak tahu ada buku namanya Exorcismus di Evangelion. Nah, saya yakin jemaat apa Romo Metodius pun nggak tahu itu buku Exorcismus. Saya yakin padahal dia Romo ini nggak tahu karena buku itu dalam bahasa Yunani belum belum ada terjemahannya sampai hari ini Exorcismus. Jadi waktu itu cara mengusir setan ya air dengan keyakinan dengan air suci Tuhan kasihanilah gitu. Jadi waktu itu ada jemaat yang namanya Gino kesurupan setan dan setannya itu banyak dan Gino itu bisa ginkang, bisa bisa terbang antara rumah yang satu ke rumah yang lain. Sampai bapaknya itu dulu belum ortodok, Pak Tunggal namanya itu mengundang 4 dukun kelas kakap di Boyolali. Keempat dukun itu terpental karena katanya yang menyuruhi Gino ini setan yang luar biasa. Dan akhirnya memanggil kami berempat waktu itu saya, Romo Lazarus, Romo Metodius sama saudara Abraham. Saudara Abraham yang dulu pernah saya tolong untuk kerja di Yunani 2 kali ya. Kemudian kita datang ke sana bawa air suci. Kita ciprati air suci katanya Gino panas katanya. Akhirnya saya rangkul Gino itu. Dengan saya teriak dalam nama Yesus, setan pergilah. Malah saya dihina sama si Gino. Enak saja pergi-pergi di sini dingin katanya. Jadi setan itu ketika merasui seseorang ternyata itu dingin, merasa dingin. Jadi apa maksudnya? Ini pelajaran ini pernah saya baca di bukunya Agius Paisius Agioritis. Jadi ternyata iblis itu untuk apa namanya? Untuk menghibur dirinya supaya tidak panas karena iblis itu sendiri sudah sebenarnya sudah ada di neraka iblis. Karena yang disebut neraka adalah ketika ciptaan menolak sang pencipta itu adalah menciptakan neraka dirinya sendiri. Jadi panas. Jadi untuk menghindari panas itu menyurupi seseorang supaya dia dingin. Ketika menyurupi seseorang itu dingin. Makanya dia mengatakan dingin dan itu saya nggak tahu, saya belum tahu kenapa waktu itu Gino ngomong gitu. Dan setelah saya membaca bukunya Agius Paisius baru tahu hari ini bahwa iblis merasuki manusia itu tujuannya supaya menghindari panasnya neraka luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita Romo Metodius pegang kitab suci, pakai air suci, ditaruh di kepalanya Gino gini, terus dibawa sampai ke dada, sampai ke kaki, akhirnya setannya pergi. Jadi keluar dari kaki. Jadi bukan keluar dari, tapi pakai kitab suci, pakai Alkitab, pakai Alkitab. Baru keluar. Jadi teriak-teriakan saya yang dalam nama Yesus, pergilah iblis. Malah seneng iblis, gitu, malah menghina saya. Gitu. Nah, tapi di dalam gereja ortodok kita ada namanya eksorkismos. Jadi ada apa namanya liturgi sendiri yang secara tersendiri untuk. Jadi saya nggak bisa menjelaskan karena itu harus butuh praktek. Jadi nanti datang kalau ada yang kesurupan, nah ada bukunya saya yang bacakan harus bawa salib, tapi dalam kondisi puasa ya, nggak boleh kenyang mengusir iblis. Kalau kita kenyang mengusir iblis malah kita kesurupan nanti. Ya, itu. Ya, makasih Romo. Ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Ini ada Mas Franklin Iya, Pak Rumah Franklin Rumah Butar. Silakan, Pak. Hmm. Ada yang mau disampaikan? Franklin itu Kristus Romo. Kita dari Tahun Romo. Umatnya Athanasius. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, keponaknya Romo Athanasius ya nggak apa-apa. Silakan.
Izin Romo, sepertinya untuk saat ini belum ada pertanyaan saya, Romo. Silakan, siapa ini yang mau bertanya? Belum ada pertanyaan, Bang. Udah. Ya silakan Mas Eri kalau nggak ada yang nanya. Iya, oke. Kalau baik, kalau tidak ada bertanya, saya kira itu saja. Atau ada closing statement dari Romo, mungkin? Apa statement yang dari saya? Ya, hanya itu bahwa gereja tidak akan punah sampai Kristus datang kedua kali, walaupun dalam keadaan dianiaya, ada ajaran macam-macam di dunia ini, tetap gereja tetap bekerja sebagaimana yang diajarkan para rasul yang diterus lanjutkan sampai hari ini seperti itu. Nggak ada yang lain yang saya sampaikan. Mas Eri, monggo. Baik. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih buat pengajarannya. Ini sangat memberkati kami. Dan biarlah lewat pengajaran ini, ada seperti yang Romo sampaikan itu, ada persekutuan ya, sesama satu gereja, baik itu gereja yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, karena dalam satu tubuh ya. Baik, terima kasih buat penjelasan Romo dan buat kesempatan yang Romo berikan bagi kami untuk mengejar kami untuk lebih cinta lagi akan Tuhan. Oke, saya kira itu saja dari kita, dari Romo. Mungkin nanti ditutup doa oleh Ibu Juwita dan kami mohon berkat dari Romo. Terima kasih. Ya, silakan Bu Juwita. Mari Romo, Bapak-Bapak kita bersama dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami boleh menyelesaikan kelas katekisasi kami ini pada malam hari ini bersama dengan Romo Timotius. Tuhan, kiranya ini semua berkenan di hadapan-Mu dan boleh mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mendoakan Romo dan keluarga, kiranya Tuhan berkati pelayanan Romo dan juga keluarga ibu serta kedua anak kekasih. Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain pada malam hari ini, tapi kami yakin dan percaya kasih karunia penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ampuni salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Romo, mohon berkatnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian menyelamatkan kita sebagai Allah yang maha baik, maha mengasihi manusia melalui doa permohonan dari ibunya yang tersuci melalui berkat Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maryam, doa permohonan dari para rasul yang ternama Petrus dan Paulus, 12 para rasul dan semua para rasul, doa dari Datuk Moyang Sang Kristus, kakek Yoakim dan nenek Hana, Cisung Mitropan para martir Zina, Yoasap dari Indah Mehmet dari Iran, doa permohonan dari Jana Suci Paisius Agiuritu, Nektarius Pentapoliu, eh, Savas dari Kalimnos, doa permohonan dari Agius Porfirius Kapsukaliviti, Yoasap dari India, eh, juga Mehmet dari Iran, serta Jana Suci Yakubus Calikis dari Evia, eh, Jana Suci Efrem dari Neamagri, Efrem Katanakiotis, dan Jana Suci Efrem eh, dari Amerika, serta semua jana suci. Melalui doa-doa para Bapa suci ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Amin. Evaristo Amin. Romo. Terima Barakallahu. kasih Romo. Baik, Terima terima kasih kasih. Bapak Ibu semua. Kasih Romo. Terima Terima kasih kasih buat sekali. teman-teman semua yang menghadiri. Kita tetap semangat dalam belajar. Ya, Ya, terima kasih banyak Romo ya, buat sama-sama. berkat dan Terima kasih. pengajarannya. Tuhan berkati. Makasih Pak Amin. Erik, Bapak Ibu. Ya.